Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anak-anak sekalian, kelas 12, selamat berjumpa kembali dengan Bapak. Masih tetap dalam pelajaran PPKN. Semua semoga dalam keadaan sehat walafiat. Anak sekalian, kali ini Bapak akan menjelaskan materi bab 1 bagian B, yaitu substansi, hak, dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Bagaimana isinya? Nah, terus ikuti video ini sampai selesai. Tapi jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa tekan lambang loncengnya agar kalian terus mendapatkan video-video yang terbaru dari PPKN Studio. Ikuti video selanjutnya. Oke, adik sekalian, kita mulai pelajarannya. Kita bicarakan adalah yang B, substansi, hak, dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian hak dan kewajiban warga negara. Sebenarnya pengertian hak dan kewajiban sudah Bapak jelaskan di pertemuan kita yang pertama minggu yang lalu. Tapi tidak apa-apa, agar kalian nanti bisa nyambung dengan apa yang kita bicarakan, maka kalian harus tahu lagi, mengingat bahwa apa yang dimaksud dengan hak warga negara dan apa yang dimaksud dengan kewajiban warga negara. Hak warga negara adalah hak atau sesuatu yang sepatutnya dimiliki atau kewenangan atau kekuasaan yang dimiliki oleh warga negara yang diperoleh dari warga negara. Tentu saja berdasarkan konstitusi yang mengaturnya. Dalam hal ini, karena yang kita bicarakan adalah hak warga negara Indonesia, maka hak-hak tersebut diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua, kita bicara soal kewajiban warga negara adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh warga negara terhadap negaranya. Contohnya, sebagai anggota masyarakat, kita mempunyai kewajiban menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban, kerukunan di lingkungan masyarakat. Itu contoh kalau kita di masyarakat. Nah, bagaimana kalau kita sebagai warga negara Indonesia? Apa kewajiban yang perlu kita ketahui dan wajib kita laksanakan? Tentu saja semuanya ada di Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kali ini kita akan bicarakan, anak sekalian, perhatikan. Hak dan kewajiban warga negara menurut sila ke-1. Nah, anak sekalian, di minggu yang lalu Bapak juga sudah menjelaskan di dalam video yang Bapak upload di GC bahwa nilai-nilai Pancasila itu ada 3. Ada nilai dasar, ada nilai instrumental, dan ada nilai praksis. Ini juga sudah kalian pelajari di kelas 10 ya. Apa itu nilai dasar, apa itu nilai instrumental, dan apa itu nilai praksis. Tapi nggak apa-apa, Bapak jelaskan sedikit saja. Yang dimaksud dengan nilai dasar adalah nilai-nilai pokok, ya, nilai-nilai ideal di dalam Pancasila. Nilai-nilai pokok atau nilai-nilai ideal itu adalah, ya, Pancasila itu ada 5, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai instrumental adalah nilai-nilai dasar tadi yang sudah diwujudkan dalam peraturan perundangan. Misalnya Undang-Undang Dasar, TAP MPR, Undang-Undang, Strip Perpu, lalu kemudian peraturan pemerintah, lalu kemudian Kepres, ya, keputusan presiden, perda provinsi, perda kabupaten kota. Nah, anak sekalian, lalu kemudian ada nilai praksis. Yang ketiga, yaitu nilai-nilai yang sudah dilaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari atau nilai-nilai yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita ke persoalan, yaitu hak dan kewajiban warga negara menurut sila ke-1. Yang pertama kita bahas. Sila ini bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Nilai dasarnya ketuhanan. Nilai instrumentalnya contohnya adalah, jadi sila ke-1 itu apa yang ada di sila ke-1 itu kemudian dijelaskan di nilai instrumentalnya peraturan perundangan. Misalnya pasal 28E ayat 1 berbunyi, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih
pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal, wilayah, negara, dan meninggalkannya serta berhak kembali. Nah, ini terutama yang atas ya, setiap warga negara bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Ini merupakan penjabaran dari nilai dasar ketuhanan yang dimuat di dalam nilai instrumental pasal 28E ayat 1. Lalu kemudian dijelaskan juga di pasal 29 ayat 1. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Nah, begitu anak sekalian ya. Lalu di ayat 29 ayat 2-nya juga, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Nah, misalnya begitu. Itu nilai instrumental dari sila pertama. Lalu bagaimana dengan nilai praksisnya? Misalnya A, hak dalam kebebasan melaksanakan peribadatan. Ya, ini peribadatan, sorry ya. Hak dalam mendapatkan penghormatan dari umat agama lain, kewajiban dalam memberikan kebebasan orang lain dalam melaksanakan peribadatannya, kewajiban dalam memberikan penghormatan antar umat beragama. Nah, ini nilai praksisnya. Dan ini sudah kalian lakukan, misalnya temanmu yang lain agama, lain kepercayaan, sedang menjalankan ibadah, kalian menghormati, itu namanya kalian melakukan kewajiban. Atau kalian sedang melaksanakan sholat 5 waktu atau puasa bagi yang beragama Islam, itu juga kalian sudah melaksanakan nilai praksis dari sila ke-1. Kita lanjutkan ke sila kedua. Di sila yang kedua, anak sekalian, yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai dasarnya kemanusiaan. Bagaimana nilai instrumentalnya? Nilai instrumentalnya yang pertama pasal 28G misalnya. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman, ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Ini nilai instrumental yang pertama dari nilai dasar kemanusiaan tadi. Lalu kemudian pasal 28J, misalnya, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini kewajibannya. Ya, yang A tadi hak dan yang J adalah kewajiban. Ini adalah sila kedua dalam nilai instrumental. Bagaimana sila kedua ini dalam nilai praksis? Ya, dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut. Nilai praksisnya ya, atau nilai yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, A misalnya hak untuk mendapat kehidupan yang layak. Itu ada di pasal 27 ayat 2. Hak untuk mendapat pekerjaan, juga pasal 27 ayat 2. Kewajiban dalam memberikan gaji sesuai dengan kinerja karyawan. Lalu kemudian kewajiban memberikan kemudahan kehidupan bagi orang lain. Nah, ini anak sekalian, sila kedua dalam nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Selanjutnya kita ke sila yang ketiga, berbunyi Persatuan Indonesia. Nilai dasarnya persatuan. Bagaimana nilai praksisnya? Ya, nilai instrumentalnya atau nilai yang diwujudkan dalam peraturan perundangan. Dalam hal ini Undang-Undang Dasar 1945. Ada di pasal 25A. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Lalu kemudian pasal 36A misalnya, lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ini contoh dari nilai instrumental tentang nilai dasar persatuan. Misalnya juga tentang bahasa, tentang lambang negara, lalu tentang lagu kebangsaan Indonesia Raya, itu juga diatur di dalam pasal 35 dan pasal 36 ya. Lalu nilai praksisnya,
hak untuk ikut serta dalam bela negara. Nah, itu pasal 27 ayat 3. Hak untuk menjadi abdi negara. Ya, sama, kewajiban dalam upaya bela negara, kewajiban dalam membela kesatuan dan persatuan Indonesia. Nah, itu dalam nilai praksisnya. Kita lanjutkan di sila yang keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai dasarnya tentu saja kerakyatan. Nah, nilai dasar ini kemudian dijelaskan di dalam nilai instrumental di dalam Undang-Undang Dasar, yaitu A pasal 2 ayat 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR ditambah dengan utusan-utusan daerah yang kemudian disebut DPD dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Lalu B pasal 6 ayat 2, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak. Ini masih yang lama ini ya. Yang sekarang Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Oke, yang ketiga, nilai praksisnya, misalnya hak untuk bersuara dan berpendapat. Ada di dalam pasal 28, pasal 28 ya, Undang-Undang Dasar. Hak dalam mengikuti pemilu juga pasal 28, kewajiban mendengarkan pendapat serta kritikan orang lain, kewajiban dalam menghormati dan menghargai pilihan orang lain. Nah, misalnya begitu. Ya, misalnya kamu sedang rapat di kelas menentukan misalnya warna kaos kelas warnanya apa. Itu kamu sudah melaksanakan nilai praksis dari Pancasila. Misalnya juga kalian rapat menentukan ketua kelas misalnya, itu juga nilai praksis. Ya. Nah, lalu kemudian pendapatmu tidak dipakai oleh rapat ya, oleh keputusan rapat. Lalu kamu menerimanya dengan lapang dada, itu juga kamu sudah melaksanakan nilai praksis. Kalian misalnya angkat tangan bertanya kepada Bapak Ibu guru di kelas, itu juga melaksanakan nilai praksis sila keempat, yaitu bebas mengeluarkan pendapat. Kita menuju ke sila yang terakhir, anak sekalian. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentu saja nilai dasarnya adalah keadilan. Nilai instrumentalnya adalah pasal 33 ayat 3. Misalnya, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya oleh rakyat. Maksud dari pasal ini bahwa setiap rakyat Indonesia harus menikmati hasil bumi Indonesia. Besar, kecil, tua, muda, yang tinggal di Jawa, di luar Jawa, ya, semuanya harus sama-sama menikmati hasil pembangunan di Indonesia. Makanya siapapun pemerintahnya, siapapun kepala negaranya, kepala pemerintahnya harus berusaha semaksimal mungkin agar daerah-daerah lain juga bisa merasakan pembangunan. Jangan hanya dikeruk kekayaannya, tapi pembangunannya mereka tidak mendapatkan kenikmatan, menikmati hasil pembangunan. Ya, jadi ekonomi, hasil kekayaan alam harus bisa dinikmati oleh seluruh rakyat. Pasal 34 misalnya, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Mereka ini adalah golongan-golongan yang orang miskin, anak yatim yang dalam kehidupannya agak susah. Menurut pasal ini adalah merupakan tanggung jawab negara. Negara harus memeliharanya, misalnya membuatkan panti asuhan, ya, lalu memberikan pendidikan. Mereka ini anak yatim, anak terlantar ini mungkin juga bisa dijadikan sebagai anak negara, lalu diberi pendidikan, ya, tanpa harus membayar, karena itu kewajiban negara. Lalu kemudian nilai praksisnya bagaimana? Hak mendapat naungan dan pengayoman dari orang lain dan pemerintah. Bahwa setiap anak sekalian, setiap orang di Indonesia, fakir miskin dan anak-anak terlantar,
punya hak untuk mendapatkan pengayoman, perlindungan maksudnya ya. Pengayoman itu perlindungan, kasih sayang, baik dari orang lain, terutama keluarganya maupun dari pemerintah. Karena mereka adalah warga negara Indonesia, punya hak itu berdasarkan pasal 34. Hak mendapatkan kesejahteraan di berbagai bidang. Setiap warga negara Indonesia punya hak untuk mendapatkan kesejahteraan di bidang apa yang dia mau. Kewajiban dalam yang ke C, kewajiban dalam ikut serta kegiatan negara dalam rangka mewujudkan keadilan sosial. Lalu yang D, hak mendapat kesempatan berusaha merasakan hasil pembangunan. Ya. Jadi anak sekalian, itulah materi pada video kali ini. Kita membicarakan tentang hak dan kewajiban warga negara di dalam Pancasila. Nah, khususnya untuk nilai instrumental anak sekalian, bahwa nilai instrumental itu tidak hanya Undang-Undang Dasar. Di dalam video sebelumnya Bapak sudah menjelaskan bahwa yang namanya nilai instrumental itu adalah nilai-nilai Pancasila yang sudah diwujudkan ke dalam peraturan perundangan. Peraturan perundangan itu ada Undang-Undang Dasar, ada TAP MPR, ada undang-undang atau Perpu, sampai kepada peraturan daerah. Namun contoh-contohnya tadi berupa Undang-Undang Dasar. Biasanya Undang-Undang Dasar itu hanya memuat dasarnya saja. Perlu dijelaskan peraturan yang di bawahnya, biasanya oleh undang-undang, oleh peraturan pemerintah, lalu di daerah perinci lagi, dijelaskan oleh peraturan daerah atau perda provinsi, perda kabupaten dan kota. Nah, anak sekalian, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Mudah-mudahan kalian semua bisa memahami dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.